Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelumnya, izinkan saya untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Neneng Rahmalia Veta. Saya merupakan dosen Prodi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Cyber Indonesia, yang dulunya adalah Institut Teknologi dan Bisnis Bank Rakyat Indonesia. Nah, background pendidikan saya itu dari D3 Manajemen Informatika, kemudian S1-nya Teknik Informatika, dan S2-nya itu Ilmu Komputer di Institut Pertanian Bogor. Jika teman-teman semua ingin berkomunikasi ya, atau ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang ingin didiskusikan, teman-teman bisa menghubungi saya melalui email. Sebagai introduction, saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai mata kuliah algoritma dan pemrograman ini, mempelajari tentang apa aja sih sehingga teman-teman nanti akan tahu selama 1 semester ke depan apa saja yang akan kita pelajari. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi ya, yang dimana terdiri dari 3 SKS, 2 SKS-nya teori dan 1 SKS-nya praktikum yang berada pada semester ganjil. Nah, mata kuliah ini nantinya akan memberi pengetahuan kepada teman-teman terkait bagaimana mengasah logika berpikir teman-teman secara sistematis dalam memecahkan permasalahan. Tentunya dengan solusi komputerisasi menggunakan teknik-teknik pemrograman. Nah, nantinya juga akan diperkenalkan teknik-teknik yang digunakan dalam memecahkan permasalahan seperti function, kemudian prosedur, rekursif, sekuensial, selection, looping, dan juga array. Nah, nanti kita juga akan mempelajari mengenai bagaimana membuat sebuah variabel, tipe data, serta juga akan mempelajari mengenai bahasa pemrograman itu sendiri. Kedepannya diharapkan teman-teman itu mampu membuat algoritma, kemudian algoritma yang dibuat itu diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, sistem pembelajaran pada mata kuliah ini itu mengacu kepada 3 aspek ya teman-teman. Aspek yang pertama itu delivery, aspek yang kedua itu adalah interaction, aspek yang ketiga adalah assessment. Delivery itu adalah bagaimana saya menyampaikan materi sehingga dapat diterima dengan baik oleh teman-teman ya. Jadi materi yang saya sampaikan itu mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan. Nah, capaian pembelajaran lulusannya itu diturunkan lagi menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, di sini teman-teman mampu memahami logika dasar komputer dan menerapkan logika ke dalam algoritma. Kemudian capaian mata kuliah yang kedua, teman-teman mampu mengimplementasikan konstruksi dasar algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian capaian mata kuliah yang ketiga, itu teman-teman mampu menggunakan function, prosedur, array, dan yang lain-lain ya, terus diimplementasikan juga ke bahasa pemrograman. Capaian mata kuliah yang keempat, itu teman-teman menguasai salah satu bahasa pemrograman, yaitu kita di sini menggunakan bahasa pemrograman C++. Capaian mata kuliah yang kelima, teman-teman bisa menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk membuat aplikasi sederhana. Kemudian capaian mata kuliah yang keenam, teman-teman bisa membuat aplikasi berdasarkan studi kasus. Jadi ada masalah, kemudian teman-teman bisa menyelesaikan masalah itu membuat aplikasi gitu ya, menggunakan bahasa pemrograman. Nah, dari capaian pembelajaran mata kuliah ini nantinya akan diturunkan lagi ke sub capaian mata kuliah. Dari sub capaian mata kuliah akan dibagi menjadi 14 pertemuan. 14 pertemuan itu tidak termasuk UTS sama UAS ya. Kalau termasuk UTS sama UAS berarti kita ada 16 pertemuan. Nah, untuk referensi yang kita gunakan itu ada 3 referensi utama, kemudian ada 1 referensi pendukung. Nah, tadi dari aspek delivery, kemudian yang kedua ada aspek interaksi ya,
Aspek interaksi ini adalah proses interaksi yang terjadi antara saya dan teman-teman untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, interaksi di sini itu mengacu kepada student center learning. Jadi, student center learning ini terpusat kepada mahasiswa. Jadi, mahasiswa sebagai subjek pembelajaran. Nantinya diharapkan teman-teman tuh akan lebih aktif, kreatif, mandiri, dan juga inovatif ya. Nah, student center learning ini kita nanti bisa melakukan pembelajaran interaktif. Misalnya saya ngejelasin, kan? Terus saya ngasih pertanyaan nih ke teman-teman. Saya nanya ke teman-teman pendapat teman-teman apa gitu ya. Atau kita bisa buat small group discussion ya, kita buat kelompok-kelompok gitu kan. Nanti kita antara teman-teman dan saya itu kita menganalisa, menggali, dan memperdebatkan topik-topik tertentu. Ya, atau saya minta teman-teman self-direct learning. Saya minta teman-teman untuk cari studi kasus, terus atau teman-teman baca, terus teman-teman selesaikan bagaimana penyelesaian masalahnya gitu ya. Nah, platform yang saya gunakan nanti adalah e-learning. Teman-teman bisa download materi, bisa mengumpulkan tugas ya dan lain-lain. Tadi aspek yang kedua adalah interaksi. Aspek yang ketiga adalah assessment. Ya, asesmen di sini adalah proses penilaian. Jadi proses penilaian ini nanti untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi. Indikator penilaiannya ada 4 ya. Yang pertama itu adalah 10% absensi, yang kedua 20% tugas, yang ketiga 30% UTS, dan yang keempat 40%-nya UAS. 40% UAS ini nanti kita adalah project based learning. Jadi teman-teman UASnya akan membuat project ya, membuat aplikasi berdasarkan studi kasus yang ingin diselesaikan. Nanti pas UAS itu teman-teman presentasi dan juga demo program. Nah, hasil dari asesmennya nanti akan membuat teman-teman itu tahu ya proses penilaian yang saya lakukan itu secara objektif dan juga transparan. Oke, untuk mata kuliah yang mau kita bahas, ada yang mau teman-teman tanyakan dulu mungkin mengenai metode penilaian atau apa? Ada yang mau ditanyakan dulu atau cukup bisa dipahami? Cukup bisa dipahami, Bu. Oke. Oke, kita masuk ya. Kita masuk mengenai materi hari ini yaitu konstruksi dasar algoritma. Konstruksi dasar algoritma yang kita pelajari hari ini berfokus kepada pemilihan atau selection atau orang-orang juga biasa menyebutnya sebagai percabangan. Nah, kalau di sini ada gambar gedung ya, ada gambar bangunan. Kalau kita bicara mengenai konstruksi bangunan, konstruksi itu yang teman-teman tahu apa sih? Konstruksi. Nah, mungkin dari Ria, konstruksi yang Ria tahu apa? Kerangka bangunan. Kayak kerangka atau kita bisa sebut juga sebagai komponen penyusun ya. Komponen penyusun sehingga berdirilah suatu bangunan. Kalau komponen penyusun bangunan itu misalnya ada batu bata, pasir ya, kerikil, tanah dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan algoritma. Algoritma itu terdiri dari konstruksi dasar ya, 3 konstruksi dasar algoritma. Di sini ada runtutan, sequence, pemilihan selection, dan juga pengulangan atau looping ya. Kita sudah pernah membahas sebelumnya bahwa algoritma itu adalah deretan instruksi ya yang jelas untuk memecahkan masalah atau memecahkan suatu persoalan. Hakikatnya, algoritma itu adalah sekumpulan instruksi untuk menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. Nah, di sini yang kita bahas itu adalah konstruksi dasar pemilihan atau selection. Untuk pemilihan itu ada banyak kasus, ada 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus, 4 kasus, 5 kasus, tergantung pada kasus apa yang ingin teman-teman selesaikan atau masalah apa yang ingin teman-teman selesaikan.
Nah, jika kita bicara pemilihan satu kasus, itu tidak semua instruksi itu akan dijalankan. Kemudian, pemilihan instruksi itu dilakukan berdasarkan suatu kondisi. Kita bisa lihat untuk penulisannya, notasinya, di sini ada if kondisi, maka aksi. Berarti jika kondisinya apa, maka aksinya apa gitu ya. Aksi hanya akan dikerjakan apabila kondisinya itu bernilai benar. Kalau bernilai salah gimana, Bu? Maka aksinya tidak akan dikerjakan gitu ya. Aksi hanya akan dikerjakan apabila kondisi bernilai benar. Contohnya di sini ada contoh mengenai kehidupan sehari-hari ya. Jika air di dalam katel mendidih, maka matikan api kompor. Air di dalam katel mendidih ini adalah kondisi. Matikan api kompor adalah aksinya. Kalau kondisinya adalah air di dalam katel mendidih, maka aksi kita adalah matikan api kompor. Kemudian di sini ada contoh yang kedua, jika suhu ruangan di atas 50, maka bunyikan alarm tanda bahaya. Ya, suhu ruangan di atas 50 ini adalah kondisinya. Bunyikan alarm tanda bahaya adalah aksinya. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, jika mobilmu mogok, maka pergi ke kantor naik angkot. Kondisinya yang mana nih dari contoh yang ketiga? Mobilnya mogok. Mobil Oke. mogok. Oke, kondisinya adalah jika mobilmu mogok. Ya, aksinya berarti Pergi ke kantor naik angkot. Pergi ke kantor Oke. naik angkot. Pergi ke kantor naik angkot ya. Jadi kalau kondisinya bernilai benar, maka teman-teman menjalankan aksi. Kalau kondisinya salah, mobil teman-teman, mobil kamu nggak mogok gitu. Ya ngapain kita naik angkot gitu ya. Maka aksi tidak akan kita jalankan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat flowchart-nya. Ya, jika kondisinya bernilai benar, maka aksinya kita jalankan. Kalau kondisinya salah, maka algoritmanya selesai. Ya, tidak ada aksi apapun yang kita jalankan, tidak ada aksi apapun yang kita kerjakan. Ya, nah di sini ada and if. And if ini digunakan untuk mempertegas bahwa algoritma kita sudah selesai. Jadi selesainya setelah aksi berarti algoritma kita selesai. Jadi kalau kondisinya bernilai salah, ya dia langsung selesai algoritmanya. Tidak ada aksi apapun yang kita jalankan. Oke, pemilihan untuk dua kasus ya. Nah, perbedaannya di sini, kalau tadi ketika kondisinya bernilai salah, maka tidak ada aksi apapun yang kita jalankan. Nah, untuk selection dua kasus, jika kondisi bernilai benar, maka yang kita jalankan aksi 1. Jika kondisi bernilai salah, maka yang kita jalankan adalah aksi 2. Nah, jadi ada perbedaan di sini. Ada dua aksi di sini, ya. Jika dia bernilai benar dan jika dia bernilai salah, oke. Nah, di sini ada kata else. Else ini bisa kita artikan bahwa kalau tidak, ya. Jika kondisinya bernilai benar, aksi 1. Kalau tidak, berarti kalau salah gitu ya, maka aksinya 2. Gitu ya. Nah, di sini ada contoh kasus. Karyawan honorer di PT ABC ya digaji berdasarkan jumlah kerja, jumlah jam kerja selama 1 minggu. Berarti dia gajiannya per minggu. Upah per jam misalnya 20.000. Kalau jumlah jam kerjanya lebih besar dari 48 jam, maka sisanya itu dianggap sebagai jam lembur. Jam lemburnya itu 30.000. Logika teman-teman yang teman-teman pikirkan, awalnya yang teman-teman pikirkan tuh apa sih dari kasus ini? Apa? Kita bisa melihat ya bahwa di sini jika dia lebih besar dari 48 jam, dia masuknya lembur. Kalau lembur, upah lemburnya per jam adalah 30.000. Kalau dia tidak lembur berarti jam kerjanya normal.
Kalau jam kerja normal itu maksimal adalah 48 jam. Berarti kurang dari sama dengan 48 jam. Itu dia termasuk ke dalam jam kerja normal, ya. Nah, jam kerja normal itu upahnya adalah 20.000 per jam. Kalau jam kerjanya 20 jam termasuk lembur atau normal? Normal. 20 jam. Normal, Normal ya. Bu. Iya. Kalau jam kerjanya 50 jam Tidak Lembur, normal. masuknya ke lembur. Itu masuknya lembur. masuknya lembur. Nah, itu ya, logika berpikir teman-teman di sini harus diasah juga ya. Kasusnya apa, kemudian teman-teman harus cepat berpikir solusinya seperti apa. Nah, di sini berarti kita membaginya ke dalam dua kasus. Kasus yang pertama itu adalah kasus jika dia jam kerjanya normal. Kasus yang kedua jika jam kerjanya lembur, ya. Kalau kasus yang pertama, jika jam kerjanya normal itu kurang dari sama dengan 48 jam, maka kita tinggal kalikan saja. Misalnya dia jam kerjanya 20 jam. Ya berarti 20 jam kali 20.000 ya. Kemudian kalau jam kerjanya 48 jam ya berarti 48 jam tinggal kita kaliin 20.000 gitu ya. Nah, itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua adalah jika dia lembur. Kalau lembur, jam normalnya aja 48 jam. Seumpamanya jumlah jam kerja satu minggunya 50 jam, berarti untuk mencari lemburnya kita kurangi dengan jam kerja normal, betul? Betul. Betul ya. Kemudian kita dapatkanlah lemburnya adalah 2 jam. Nah, untuk kasus yang kedua ini, kita bisa mengalihkan jumlah jam kerja normalnya dikalikan dulu dengan 20.000 ya, karena jam kerja normal itu akan tetap ya. Terus lemburnya, tadi lemburnya adalah 2 jam. 2 jam kita kali 30.000, berarti 2 jam dikali 30.000 ya. Nah, kemudian hasilnya 48 jam dikali 20.000 dengan lemburnya tadi 2 jam dikali 30.000, itulah upah dari si pekerja karyawan honorer tadi. Dia digaji berdasarkan mingguan. Untuk analisa kasus ini ada yang mau teman-teman tanyakan terlebih dahulu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada bisa cukup dipahami. Selain pemilihan 2 kasus, ada pemilihan 3 kasus juga. Pemilihan 3 kasus itu perbedaannya adalah kalau misalnya ada pilihan aksi yang akan dilakukan tuh lebih dari 2, itu aksi yang dapat dilakukan itu dapat berupa instruksi pemilihan lagi. Jadi kita bisa sebut sebagai if bersarang atau nested if. Jadi if di dalamnya ada if, di dalamnya ada if lagi ya, di dalamnya ada if lagi. Jadi disebutnya sebagai bersarang gitu. Nah, di sini kondisi 1 jika benar maka dia aksi 1. Ya, di sini kondisi 1 jika benar maka aksi 1. Kalau salah ya, kalau salah ada kondisi 2. Ada kondisi 2 di sini. Nah, kondisi 2, kalau benar maka dia aksi 2, kalau salah maka dia aksi 3. Dan kemudian selesai. Kalau kondisi 1 benar, ya, maka dia menjalankan aksi 1 dan kemudian algoritmanya selesai. Karena kondisi 2 hanya akan dijalankan jika kondisi 1 bernilai salah, gitu ya. Nah, itu untuk kasus 3, tergantung dari kasus yang ingin teman-teman selesaikan. Kemudian begitu juga dengan kasus 4 ya. Kasus 4 di sini kondisinya misalnya ada 4, kemudian ada aksinya juga ada 4 ya. And if-nya ini juga ada 4 sesuai dengan kasusnya gitu. Misalnya kasusnya ada 4 kasus, if-nya ada 4, berarti and if-nya di sini juga ada 4. Nah, dan seterusnya, misalnya untuk 5 kasus, 6 kasus, 7 kasus, 8 kasus, 9 kasus, dan seterusnya. Balik lagi tergantung kepada masalah yang pengen teman-teman selesaikan. Nanti teman-teman akan membuat solusinya itu akan menggunakan kasus berapa gitu ya, tergantung dari masalahnya. Seperti yang kasus penggajian tadi, itu kan ada 2 kasus, berarti ada
jam kerja normal, ada jam kerja lembur gitu ya. Balik lagi ke kasus yang kita selesaikan. Kemudian untuk yang kasus 4, apa perbedaannya sama kasus yang 2 kasus tadi? Yang teman-teman bisa lihat, sama-sama penggajian nih. Apa mungkin Ekle? Apa yang Ekle lihat? Kalau untuk kasus 4 ini, karyawannya dibagi jadi 4 golongan. Oke, kalau yang Jadi ada tadi, golongan A, ada golongan B, ada golongan C dan golongan D. oke. Jadi untuk gaji karyawannya itu digaji berdasarkan golongan. Kayak golongan A untuk gaji karyawan per jam itu 40.000, untuk golongan B gaji karyawannya 50.000, untuk golongan C gaji karyawannya 60.000, dan untuk golongan D gaji karyawannya 75.000 per jam. Itu, Bu. Oke, jadi benar ya seperti itu. Nah, kalau misalnya yang tadi kan tidak ada berdasarkan golongan ya. Nah, di sini ada berdasarkan golongan. Jadi, berdasarkan golongan ini adalah jumlah jam kerja normal ya, teman-teman. Jika jam kerjanya lembur, tetap digajinya 30.000 per jamnya ya. Jadi, kalau misalnya jam normal 48 jam ya, jam kerja normal dia menghitungnya sesuai dengan golongan. Kalau dia jam kerjanya sudah lebih dari 48 jam, masuknya ke lembur, mau golongan apapun, mau golongan A, B, C, D, lemburannya per jam tetap 30.000. Begitu ya. Jadi kalau untuk jam kerja normal, baru dia kita hitung berdasarkan golongan. Nah, kita harus analisa kasus tadi ya. Kasus setiap ada masalah, teman-teman analisa dulu. Dia ada berapa kasus. Nah, di sini ya tadi sudah disampaikan juga oleh Ekle kalau golongan A berapa dan seterusnya sampai golongan D ya sesuai yang ada di tabel ini. Nah, kita bisa hitung dari jumlah jam kerjanya. Kasusnya sama yang 2 kasus tadi. Hanya bedanya kalau yang 2 kasus tadi itu kalau jumlah jam kerjanya normal kan dia pukul rata tuh semuanya 20.000. Kalau ini kita harus tentukan berdasarkan golongan. Ya kan? Kita analisa. Nah, di sini kita namanya algoritma seperti yang sudah kita pernah bahas juga. Algoritma itu kan berdasarkan dari logika berpikir teman-teman. Ya, logika berpikirnya Ekle, Ria, Surya, ya Lukman di sini bisa aja beda-beda ya. Contohnya kita ingin mendapatkan hasil 8 ya. Ekle bisa aja mikir bahwa untuk mendapatkan hasil 8 itu 2 dikali 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya 8 kan. Nah, misalnya Surya akan berpikir bahwa 4 dikali 2 gitu ya. Hasilnya 8 gitu. Jadi hasilnya sama-sama 8 nih. Jadi ada logika berpikir yang berbeda antara masing-masing orang. Nah, di sini saya contohkan bahwa saya berpikir untuk jam normal itu akan saya buat sebagai suatu konstanta. Nah, di sini kita perbedaannya apa? Tadi ada 2 kasus. Ya, kalau di sini ada 4 kasus yang dimana golongan A itu upah per jamnya 40.000, golongan B upah per jamnya 50.000, golongan C itu 60.000 dan seterusnya golongan D 75.000. Nah, di sini kasusnya sesuai dengan yang 2 kasus tadi. Kalau jam kerjanya normal, maka kita tinggal hitung saja. Ya, jumlah jam kerjanya dikali dengan upah per jam sesuai dengan golongan. Karena kita juga nanti menginputkan golongan. Nah, kemudian untuk kasus yang selanjutnya di sini jika dia ada lemburan. Saya coba tampilkan untuk Dev C++-nya ya. Sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah di sini tadi saya membuat bahwa jam normal itu adalah konstanta ya, bahwa nilainya tetap tidak akan berubah-ubah yaitu 48. Kemudian lembur itu tetap nilainya 30.000 apapun golongannya. Keywordnya adalah konstanta.
Nah, di sini baru kita buat struktur percabangan atau pemilihan selection, yang dimana di sini ada 4 kasus tadi, golongan A, golongan B, golongan C, golongan D, gitu ya. Nah, di sini ada 4 golongan. Kemudian di bawahnya kita buat bahwa kasus if yang di sini adalah kasus jika dia jam kerjanya normal, ya. Kemudian if yang di sini selanjutnya itu adalah kasus jika jam kerjanya lembur. Kemudian yang akan ditampilkan ke dalam layar hanya nama karyawan dan juga golongannya apa, kemudian total gaji bersihnya berapa. Kita akan coba eksekusi dulu. Saya akan share untuk execute-nya. Nah, misalnya di sini namanya tadi Ria, kemudian golongannya apa? Misalnya golongannya A, jumlah jam kerjanya 50 jam. Ya, nah di sini tadi untuk yang golongannya A itu kita akan menghitungnya ya 48 jam kerja dikali 40.000. Kemudian lemburnya 2 jam itu akan dikali dengan 30.000. Berarti total gaji bersih Ria di sini itu adalah 1.980.000 ya. Nah, jadi Ria udah dapat gaji nih di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu nih teman-teman? Sampai sini? Masih cukup jelas. Oke, nanti untuk yang contoh 4 kasus, teman-teman bisa coba dikerjakan di laptopnya masing-masing ya. Sampai sini untuk percabangan sendiri, ada yang mau teman-teman diskusikan? Ibu izin tanya. Iya, gimana Cintami? Nah, Ibu, tadi kan ada tuh yang di indeks misalkan golongannya A tuh. Nah, kan Ya, pakai data chart. Ngaruh nggak sih, Bu, kalau semisal kita nggak pakai tanda petik gitu? oh tanda petik ya. Iya, Ibu. Di sini ya. Iya, Ibu. Ya, kalau kamu misalnya membuat karakter, maka Cintami perlu menambahkan tanda petik 1. Ya, tanda petik 1 di situ, di sini kan ada tanda petik 1 ya. Kalau tanda petik 2 tuh seperti ini. Terlihat yang saya ketik ya. Kalau tanda petik 2 itu seperti ini. Nah, ini tanda petik 2. Kalau tanda petik 1 tuh seperti tadi, jadi dia tanda petik 1. Nah, ketika Cintami ingin membuat karakter, tipe datanya karakter, maka Cintami perlu mengapit karakter itu menggunakan tanda petik 1. Kalau Cintami membuatnya menggunakan tanda petik 2, dia akan membaca bahwa itu string. Ya, jadi kata-kata, teks gitu ya. Nah, kalau misalnya Cintami tidak menuliskan tanda petik sama sekali, maka dia juga akan error. Karena ketika Cintami ingin membuat bahwa itu adalah sebuah karakter, Cintami perlu membuatnya menggunakan tanda petik 1. Jadi dia di karakter itu diapit menggunakan tanda petik 1. Oke, cukup jelas Cintami? Berarti kalau yang petik 2 untuk string ya, Bu? Iya, jadi dia akan membaca bahwa itu adalah string, kata-kata gitu. Kata, Oke, teks. Ibu. Terima Oke. kasih. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah cukup jelas, di sini kan tadi saya ada di slide nih, nanti silahkan teman-teman coba analisa kasusnya, kemudian coba teman-teman buatkan sendiri algoritmanya menggunakan logika berpikirnya teman-teman. Kemudian untuk yang kasus nomor 4 tadi, nanti bisa teman-teman coba buat di laptop teman-teman masing-masing. Oke? Oke, Bu. Oke, Baik, Bu. kalau kalau misalnya nggak ada yang mau teman-teman tanyakan lagi, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih untuk atensi dan kehadirannya teman-teman. Ingat ya teman-teman, mata kuliah algoritma ini tuh harus banyak mencoba gitu ya. Dicoba, diulas, dipraktekkan gitu ya. Jadi nggak bisa atau nggak cukup hanya dengan pembelajaran yang ada di kelas saja. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak, wabarakatuh. Ibu. Selamat siang, Ibu. Makasih Bu Ya, Feta. iya.